Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa itu dan pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang biasanya dibagi menjadi dua tipe berdasarkan medium perlu atau enggaknya. Satu, ada gelombang mekanik dan dua, gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi, gelombang elektromagnetik ini adalah bentuk energi yang merambat satu tanpa medium, tetapi melalui osilasi atau getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Contoh dari gelombang elektromagnetik, salah satunya cahaya yang biasa kita dapetin, gelombang radio, sinar infrared, dan banyak macam yang lainnya. Sifat utama dari gelombang elektromagnetik ditentukan oleh frekuensi atau jumlah osilasi per detik atau jumlah tegangan per detik dan panjang gelombangnya, yaitu jarak antara dua puncak gelombang. Cara taunya gimana dari puncak gelombang itu? Kita harus lihat grafiknya tentunya. Jadi, urutan gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi dan panjang gelombang adalah dari frekuensi terendah, yaitu panjang gelombang terpanjang, ke frekuensi tertinggi, yaitu panjang gelombang terpendek. Ada beberapa contoh dari urutan tersebut, seperti yang pertama, gelombang radio yang digunakan untuk komunikasi. Ada gelombang mikro untuk radar, pemanas microwave, dan jaringan wifi. Inframerah dipancarkan oleh benda panas, digunakan di remote control dan kamera thermal. Cahaya tampak, spektrum warna yang bisa dilihat oleh mata manusia. Ultraviolet atau UV dari matahari digunakan untuk sterilisasi dan deteksi keaslian dokumen. Ada juga sinar X menembus jaringan lunak, dipakai di medis dan keamanan bandara. Dan yang terakhir ada sinar gamma, energi tertinggi yang digunakan di radioterapi dan penelitian nuklir. Oke, jadi di bagian penjelasan paling terakhir ini adalah berisi tentang dampak negatifnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gelombang elektromagnetik ini banyak sekali memiliki manfaat dalam membantu kehidupan kita di berbagai bidang. Tetapi, gelombang elektromagnetik ini juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Contoh paling umumnya adalah gelombang radiasi, yang mana disebabkan melalui peralatan-peralatan seperti sinar X atau sinar gamma. Jika terpapar radiasi ini secara berlebihan, dampak yang terjadi adalah sel yang berada di dalam tubuh kita dapat rusak dan memicu mutasi genetik, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker. Lalu, sementara itu, radiasi lainnya yang berjenis non-ionisasi yang berasal dari gelombang radio, mikro, dan inframerah, meski tidak merusak DNA, hal-hal tersebut juga dapat menyebabkan resiko pemanasan jaringan jika intensitasnya sangat tinggi. Misalnya adalah paparan microwave yang bocor, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi tubuh manusia. Di sisi lain, gelombang elektromagnetik juga dapat menimbulkan gangguan interferensi seperti mengacaukan sinyal komunikasi atau peralatan medis yang sensitif. Selain memiliki dampak terhadap fisik manusia dari segi kesehatannya, paparan berlebihan terhadap gelombang frekuensi tertentu seperti yang berasal dari ponsel ataupun sinyal wifi diduga memiliki kaitan dengan gangguan tidur dan peningkatan kadar stres dalam otak manusia. Meski hal ini masih memerlukan penelitian lebih mendalam, oleh karena itu, penggunaan teknologi berbasis gelombang elektromagnetik
perlu disertai kesadaran akan batas paparan aman dan mitigasi risikonya. Sekian presentasi kami mengenai gelombang elektromagnetik. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, maka silakanlah bertanya, either ke kita maupun ke web browser. Sekian dari kami, terima kasih.